Recording in progress. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Simawan Putra, NIT 20293539 dari kelas E absen 11. Saya berasal dari Kantah Kabupaten Purbalingga. Di sini saya akan menjelaskan tentang subbagian tata usaha yang ada di Kantah Kabupaten Purbalingga yang sudah saya laksanakan KKNP PTLP. Baik, saya akan mulai. Yang pertama, dari di sini ada 6 pokok pembahasan, yaitu yang pertama definisi kantor pertanahan, yang kedua ada tugas dan fungsi subbagian tata usaha, yang ketiga kelompok jabatan fungsional di subbagian tata usaha, yang keempat masalah, yang kelima solusi dan inovasi, dan yang terakhir penutup. Baik, yang pertama ada definisi kantor pertanahan. Kantor pertanahan adalah instansi vertikal Kementerian Agraria dan Tata Ruang Badan Pertanahan Nasional di bawah kabupaten yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional melalui Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional dari Pasal 19 Permen ATR BPN nomor 17 tahun 2020. Untuk subbagian tata usaha, di sini mempunyai tugas melakukan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi kantor pertanahan, pelaksanaan pengelolaan modernisasi, pelayanan pertahanan berbasis elektronik, dan pelaksanaan fasilitasi reformasi birokrasi dan penanganan pengaduan di kantor pertanahan. Di sini ada 3 jabatan fungsional di subbagian tata usaha. Yang pertama adalah Korsub Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan. Yang kedua ada Korsub Umum dan Kepegawaian. Yang ketiga ada Korsub Keuangan dan Badan Milik Negara. Yang ketiga ada tugas dan fungsi Korsub Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan, yaitu melakukan penyiapan penyusunan rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan, pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan program strategis pertanahan. Ada pula tugas dan fungsi Korsub Umum dan Kepegawaian, yaitu yang pertama pelaksanaan kegiatan persuratan, yang kedua ada pelaksanaan urusan organisasi, ketata laksanaan, analisis jabatan, dan pengelolaan urusan kepegawaian. Yang ketiga ada pelayanan loket. Ada juga tugas dan fungsi Korsub Keuangan dan Badan Milik Negara, yaitu ada 2. Yang pertama penyiapan pelaksanaan urusan keuangan dan administrasi barang milik negara. Yang kedua ada inventarisasi barang milik negara. Jenis kegiatan secara spesifik yang dikerjakan oleh peserta KKN PPTLP di subbagian tata usaha berdasarkan arahan Kepala Subbagian Tata Usaha adalah manajemen warka dan inventarisasi warka K3 selama 2 minggu kerja. Di kantor Pertanahan Kabupaten Purbalingga terdapat permasalahan yang saya temui, yaitu kurangnya SDM yang memiliki kemampuan untuk melakukan transformasi digital seperti kegiatan digitalisasi warka. Untuk solusinya, yaitu penambahan sumber daya manusia dapat dilakukan melalui rekrutmen pelajar SMA atau SMK dan mahasiswa diploma atau S1 jurusan yang sesuai dengan yang dibutuhkan di kantor pertanahan Kabupaten Purbalingga. Contohnya seperti misal ada anak magang dari SMA atau SMK, itu bisa diberdayakan dan bisa membantu di bagian tata usaha. Contohnya kami juga waktu itu membantu selama 2 minggu. Kenapa di bagian tata usaha kami singkat sekali, hanya 2 minggu? Karena kami sebenarnya diarahkan lebih untuk membantu di bagian PTSL, Pak. Untuk membantu di bagian pengukuran dan pemetaan. Ada juga kami membuat inovasi bagi kantor pertanahan Kabupaten Purbalingga, yaitu membuat poster di masing-masing seksi. Itu arahan dari Korsub Tata Usaha. Kami membuat itu dengan tujuan inovasi
dan juga untuk memperindah ruangan yang ada di masing-masing seksi. Posternya itu berupa kayak kata-kata penyemangat seperti itu, ya untuk biar pegawai yang di sana tuh tidak bosan di dalam ruangan. Jadi ada hiburan kayak bisa melihat poster itu, terus intinya yang menambah semangat para pegawai yang di sana. Nanti kalau posternya itu akan saya kirimkan di Google Classroom bersama yang laporan PTLP, Pak. Itu format posternya yaitu PDF. Sekian dari saya, Bagus Putra. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.